Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Dasar 2A yang dipersembahkan oleh tim dosen Matematika Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fungsi transenden. Hal-hal penting yang akan dijelaskan. Yang pertama, kita akan membahas fungsi logaritma alami dan sifatnya. Yang kedua, fungsi eksponen alami dan sifatnya. Dan yang terakhir, turunan dan anti-turunan yang berkaitan dengan fungsi logaritma dan eksponen alami. Diharapkan setelah ini, mahasiswa mampu memahami dan membedakan fungsi logaritma dan eksponen alami. Dan mahasiswa mampu memahami dan menggunakan sifat-sifat logaritma dan eksponen alami. Serta mahasiswa mampu menghitung turunan serta anti-turunan yang berkaitan dengan fungsi logaritma dan eksponen alami. Definisi 1. Fungsi logaritma alami dinyatakan oleh ln dan didefinisikan oleh ln x sama dengan integral 1 sampai dengan x 1 per t dt. X lebih besar dari 0. Di mana domain daerah asal fungsi logaritma alami adalah himpunan bilangan real positif. Jadi semuanya bilangan real positif. Nah, dengan arti kata lain, fungsi logaritma alami ini sama halnya kita mengukur luas R, yaitu luas di bawah kurva Y sama dengan 1 per T, di mana di antara 1 sampai dengan X. Atau jika kita buat X yang lebih besar dari 0 atau kurang kecil dari 1, itu sama saja kita mengukur nilai negatif dari luas R. Ya. Nah, selanjutnya, turunan fungsi logaritma alami berdasarkan teorema dasar kalkulus 2 atau TDK 2, turunan ln x sama dengan turunan terhadap x diintegralkan dari 1 sampai dengan x 1 per t dt sama dengan 1 per x, di mana x-nya lebih besar dari 0. Jika u sama dengan fx dan u lebih besar dari 0 dan jika f terdiferensialkan, maka turunan ln u sama dengan 1 per u du dx. Ya, ingat ya. Jadi turunan ln x itu 1 per x ya. Nah, untuk x lebih besar dari 0. Selanjutnya, supaya nggak lebih memahami, kita langsung saja coba menggunakan contoh. Yang pertama yaitu, tentukanlah turunan ln 2x. Nah, misalkan u sama dengan 2x, maka kita bisa turunkan terhadap x sama dengan 2. Ya. Jadi, turunan ln 2x, ya, kita turunkan dulu terhadap ln, maka kita peroleh 1 per 2x. Ingat ya, tadi turunan ln x adalah 1 per x. Kemudian baru kita kali dengan turunan dari di dalamnya yaitu 2x, yaitu 2. Jadi kita peroleh adalah turunan ln 2x sama dengan 1 per x. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan mempelajari apa saja sih sifat-sifat logaritma alami. Nah, yang pertama adalah ln1 sama dengan 0, yang kedua ln A kali B sama dengan ln A tambah ln B, dan yang ketiga adalah ln A per B sama dengan ln A dikurang ln B, dan yang terakhir adalah ln A pangkat R sama dengan R dikali ln A. Nah, ini nanti sifat-sifat yang akan kita pelajari yang kita akan gunakan di dalam perhitungan. Baik, langsung saja kita gunakan. Carilah turunan Y terhadap X jika Y sama dengan ln akar pangkat 3 dari X kurang 2 per S pangkat 2, di mana X yang lebih besar dari 2. Nah, maka Y sama dengan ln akar X pangkat Y sama dengan ln akar pangkat 3 X kurang 2 per S pangkat 2 sama dengan ln X dikurang 2 per S pangkat 2 dipangkatkan dengan 1 per 3. Ini adalah sifat
pangkat ya, akar ya. Nah, jadi sama dengan sepertiga ln x kurang 2 per x pangkat 2. Nah, ini adalah sifat dari ln tadi ya, yang keempat. Nah, jadi dari pangkat kita bisa bentuk menjadi perkalian ya seperti ini. Di R kita bentuk seperti ini. Selanjutnya, sepertiga ln x kurang 2 dikurang ln x pangkat 2. Nah, ini adalah sifat yang ketiga. Ya, jika dia dibagi, dia menjadi kurang. Nah, ini tadi dibagi menjadi kurang. Selanjutnya, Y sama dengan sepertiga ln X kurang 2 dikurangi 2 ln X. Nah, ini adalah sifat 4 ya, sama seperti tadi. Jadi, turunan Y terhadap X sama dengan turunan 1 per 3 ln X kurang 2 dikurangi 2 ln X terhadap X. Nah, jadi kita bisa menggunakan turunannya, kita cari turunannya, jadi sepertiga 1 per X kurang 2 ya, dikurang 2 per X adalah turunan dari ln X kurang 2, dan kurang 2 ln X. Nah, kemudian kita jabarkan menjadi X kurang 2, X kurang 2 per 3X kali X kurang 2 sama dengan 4 dikurang X per 3X dikali X kurang 2. Jadi kita sudah memperoleh ya, turunan Y terhadap X, di mana Y sama dengan ln akar pangkat 3 X kurang 2 dari X kurang 2 per X kurang dipangkat 2 ya, di mana X yang lebih besar dari 2 itu sama dengan 4 dikurang X per 3X dikali X kurang 2. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita nanti bisa menggunakan sifat-sifat ln ini untuk memperoleh turunan dari ln tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari fungsi inverse dulu ya, sebelum kita mempelajari yang eksponensialnya ya. Nah, fungsi inverse didefinisikan misalkan fungsi f memetakan a ya ke b merupakan fungsi satu-satu dengan daerah hasil fa. Fungsi inverse ya dilambangkan dengan f pangkat min 1 mempunyai domain fa dan daerah hasil a dan didefinisikan sebagai f inverse y sama dengan x jika dan hanya jika y sama dengan fx untuk semua y elemen fa. Nah, jadi ini fungsi inverse merupakan kebalikan dari fungsi asalnya ya. Nah, kadang untuk menentukan fungsi inverse ini ada baiknya kita menentukan kriteria yang lebih sederhana. Jadi ada salah satu kriteria sederhana yaitu kita harus menentukan fungsi tersebut merupakan fungsi injektif atau satu-satu. Ya. Jadi jika dia itu fungsinya satu-satu kita bisa menentukan oh ini fungsi inverse. Ya. Oh, kalau kita tidak bisa membuktikan injektifnya, ya. Nah, oh mungkin ini belum pasti ya, belum tentu dia bukan fungsi inverse ya. Tapi kalau dia injektif, dia pasti fungsi inverse ya. Baik, jadi ada kalanya dulu kita mempelajari fungsi injektif satu-satu ya. Mungkin masih ada yang lupa. Nah, fungsi injektif satu-satu yaitu jika X, ini perhatikan gambarnya, tidak sama dengan X2 dengan X1, X2 elemen domain F, maka fx1 ya, itu tidak sama dengan fx2. Jadi asalnya beda, hasilnya harus beda. Ya, itulah yang dikatakan dengan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Atau contoh lain seperti ini, di mana fungsinya adalah x tambah 1. Ya. Coba perhatikan sebelah kanannya. Jadi sebelah kanannya itu tidak harus penuh. Tidak harus ada kawannya. Jadi boleh kosong ya fungsi injektif satu-satu itu ya. Yang tidak boleh fungsi injektif satu itu jika domainnya atau asalnya beda, hasilnya harus beda.
Ya, oke. Teorema A, ya. Jadi ada lagi nih kriteria yang lebih gampang lagi. Kadang kita untuk kita menentukan dia fungsi inverse itu juga akan sulit ya. Jadi ada lagi kriteria yang lebih mudah lagi. Nah, ini diberikan lagi ya macam-macam cara ya. Jadi tidak harus satu jalan menuju Roma ya. Jadi ada cara yang lain. Jadi jadi kriteria yang lebih sederhana lagi adalah kita harus menentukan fungsi tersebut apakah monoton naik atau monoton turun. Nah, dari teorema A, ya, jika F monoton murni, artinya monoton naik atau monoton turun ya, tegas ya, pada daerah asalnya maka F memiliki inverse. Jadi monoton murni artinya monoton tegas ya, naik dan turun, tidak ada naik terus mendatar terus naik, tidak. Dia menaik tegas ya, kalau dikatakan itu ya. Nah, jika F monoton murni pada daerah asalnya, maka F memiliki inverse. Nah, misalkan F, nah ini ya, ingat kembali pada konsep kemonotonan fungsi yang sudah dipelajari di semester sebelumnya. Ya, kalau lupa mungkin bisa dibuka-buka lagi bukunya. Misalkan F continue pada interval tertutup A, B, ya, dan diferensiabel pada interval tertutup A, B, interval terbuka A, B, maka jika F absen X-nya lebih besar dari 0 atau jika turunan pertamanya lebih besar dari 0, untuk X elemen AB, untuk X interval AB, interval terbuka AB, maka F-nya naik pada interval tertutup. Ya kan? Pelajaran yang lalu. Jika kebalikannya, jika dia turunan pertamanya turun, maka F itu adalah turun pada interval tertutup. Ya? Gitu? Oke. Baik, selanjutnya untuk memudahnya lagi, kita bahas ya contoh 3. Tunjukkan bahwa fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 4x tambah 2 itu mempunyai inverse. Ya, jadi kita menunjukkan fungsi ini apakah mempunyai inverse apa tidak. Ya, jadi jangan nanti cari bagaimana inverse-nya ini ya, bagaimana inverse-nya ini ya. Tahu-tahu dia memang nggak punya inverse. Ya, jadi capek kita ya kan. Nah, jadi untuk sebelum kita mencari inverse-nya apa, jadi kita tentukan dulu, oh ini fungsinya punya inverse nggak ya? Nah, kalau kita udah tahu dia mempunyai inverse, baru kita cari. Ya, jadi bagaimana menentukannya seperti ini ya. Jadi akan dibuktikan dulu fx itu memenuhi teorema A tadi. Dengan kata lain, kita akan membuktikan dulu bahwa f itu monoton murni. Nah, jadi kalau monoton murni, ya, kita harus cari tahu apa dulu? Kita harus tahu turunan pertamanya. Ya, apakah dia lebih besar dari 0 atau dia kecil dari 0? Ya. Nah, baik. Mari kita coba. Jadi fungsi x ya, fungsi f ya dalam x sama dengan x pangkat 5 tambah 4x tambah 2. Ya, pastilah ya, rekan-rekan semua pasti tahu ya. Jadi turunan pertama dari fungsi ini apa? Yuk, tahu ya? Ya, 5x pangkat 4 ditambah dengan 4. Nah, coba kita lihat turunan pertamanya ini ya, dengan ya, dengan mudahnya kita bisa mendeklar dia adalah, atau bisa dengan mudah kita tahu ini adalah fungsi turunan pertamanya bernilai besar dari 0. Kenapa? Karena pangkat 4. Pangkat genap. Bilangan apapun jika dipangkatkan dengan genap itu akan bernilai positif. Ya. Nah,
Jadi turunan pertamanya ya dari fungsi itu adalah bernilai positif. Ya kan positif tambah positif ya jelas positif ya. Nah, jadi kalau gitu kita udah tahu dong fungsi kalau fungsi pertamanya positif berarti dia monoton naik, Pak. Iya. Nah, kalau dia monoton naik artinya kan dia termasuk ke dalam monoton murni atau monoton tegas. Nah, jadi kalau dia sudah seperti ini ya kita menggunakan teorema A bahwa jika F-nya monoton naik ya atau monoton murni, jadi F itu memiliki inverse. Ya kan? Nah, ya, jadi udah tahu ya kita ya fungsi ini adalah mempunyai inverse ya. Jadi baru kita cari tahu ya fungsi inverse-nya apa gitu ya. Ya, selanjutnya fungsi eksponen alami. Nah, didefinisikan fungsi eksponen alami merupakan inverse dari fungsi inverse. Dinotasikan sebagai exp. Dengan kata lain, y sama dengan ln x. Sedemikian hingga x sama dengan x exp y. Nah, jadi dia adalah inverse dari fungsi inverse. Ya, itu adalah eksponen alami, fungsi eksponen alami. Berdasarkan definisi 3 diperoleh bahwa eksponensial ln x itu sama dengan eksponensial y. Ya, perhatikan ini eksponensial ln x ya, ln x-nya berapa ini y ya kan? Y sama dengan ln x. Maka jadinya eksponensial y sama dengan x. Ya, ini berdasarkan definisi 3 yang kita pelajari. Kemudian ln eksponensial y sama dengan ln x sama dengan y ya. Jadi eksponensial y itu adalah x. Nah, ln x sendiri adalah y untuk semua y. Nah, berikut merupakan ya grafik atau gambar di mana ln x merupakan fungsi inverse dari eksponensial x, maka kita bisa cerminkan terhadap garis y sama dengan x. Ya, jadi kalau ada fungsi inverse dengan dirinya sendiri, ya, jadi dirinya sendiri dengan fungsi inverse itu kita bisa gambarkan dengan cara membuat cerminan dari garis y sama dengan x. Ya, jadi kalau ada saling inverse ya, nah, ingat ya dia saling inverse. Nah, adapun sifat-sifat fungsi eksponensial adalah sebagai berikut. ln e sama dengan 1, e pangkat ln x sama dengan x, untuk x besar dari 0 pastinya. ln e pangkat y sama dengan y, untuk semua y. E eksponensial a kali e eksponensial b sama dengan eksponensial a tambah b. Eksponensial a per eksponensial b sama dengan eksponensial a dikurangi b. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang turunan dan anti turunan eksponensial x. Kita akan menentukan eksponensial, turunan dari eksponensial x. Misalkan y sama dengan eksponensial x, maka dengan menerapkan fungsi logaritma alami pada kedua ruas, kita peroleh ln y sama dengan ln e pangkat x. X sama dengan ln y itu adalah sifat fungsi eksponensial poin 3. Masih ingat? Ya. Kemudian kedua ruas diferensialkan terhadap x dan kita gunakan aturan rantai. Ya. Jadi diferensial x terhadap x dan sama dengan diferensial ln y terhadap x. Kita peroleh 1, ya kan? Karena kan dx kan 1 ya. Sama dengan 1 per y dy dx ya, turunan dari ln y. Sehingga ya
Diferensial Y terhadap X sama dengan Y sama dengan E pangkat X ya. Pemisalan tadi kan Y sama dengan E pangkat X. Jadi kita peroleh ya, karena turunan Y per X terhadap X sama dengan Y sama dengan E pangkat X, maka itu dengan kata lain adalah turunan dari eksponensial alami itu adalah diri dia sendiri. Gitu ya. Nah, jadi udah tahu ya turunannya. Jika U terdiferensialkan dengan aturan rantai menghasilkan turunan eksponensial U sama dengan U dU per dx ya untuk menggunakan aturan rantai. Kemudian kita peroleh rumus turunannya adalah ya karena rumus turunan tadi udah kita dapat ya turunan E pangkat X sama X maka menghasilkan rumus integral sebagai berikut. Integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X tambah C. Nah, ini adalah anti turunan dari eksponensial pangkat X. Oke, untuk mempermudah dan memahaminya, mari kita buatlah satu contoh. Tentukanlah turunan dari E pangkat akar 2X. Misalkan U sama dengan akar 2X, jadi artinya sama dengan 2X pangkat setengah. Kita turunkan terhadap X, maka akan kita peroleh setengah dikali 2X pangkat minus setengah dikali 2. Ya. Ini harus lihat ya cara menurunkannya ya. Kemudian turunan tersebut kita perolehlah 1 per akar 2X. Nah, maka turunan E pangkat akar 2X sama dengan E pangkat 2X kali 1 per akar 2X sama dengan E akar 2X per akar 2X. Ya, jadi saya ulangi lagi. Turunan dari E pangkat akar 2X sama dengan E pangkat akar 2X per akar 2X. Nah, itu adalah turunannya ya. Kemudian bagaimana dengan anti turunannya? Nah, mari kita coba ya, latihan lagi. Integral E pangkat minus 2X dx. Nah, tentukanlah ya integralnya. Misalkan kita buat U sama dengan minus 2X ya. Jadi du dx sama dengan minus 2 ya. Jadi kita peroleh du-nya sama dengan minus 2x dx ya. Kemudian kita peroleh minus setengah du sama dengan dx. Maka integral E pangkat minus 2x dx sama dengan minus setengah dari integral E pangkat u du. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena kita rubah dx-nya menjadi du. Ya. Jadi dx sama dengan minus setengah du ya. Jadi minus 2x-nya juga kita rubah menjadi u. Ya, jadinya u. Jadi jadilah seperti ini. Ya, itu sama dengan negatif setengah E pangkat u plus C. Ya. Atau dengan kita ganti jadi X, berarti minus setengah E pangkat minus 2X plus C. Oke, ya. Jadi ini adalah mempermudahnya ya sebenarnya ya kita memisahkan U itu mempermudahnya untuk mengintegralkan. Jadi kita setelah kita mendapatkan integralnya ya, lalu kita ganti lagi kembali menjadi dalam bentuk X. Ya, jadi integral atau anti turunan dari E pangkat minus 2X dx adalah jadi integral anti turunan dari E pangkat minus 2X adalah minus setengah E pangkat minus 2X plus C. Oke. Oke, ya. Ya, saya harapkan paham semua ya. Nah, kalau gitu, ini adalah kesimpulannya ya. Jadi fungsi logaritma alami dinyatakan oleh Ln dan didefinisikan oleh akar 1 integral 1 sampai dengan x per t dt di mana x-nya besar dari 0 dengan domainnya adalah bilangan real positif. Kemudian jika U sama dengan fx, U besar dari 0 dan jika f didiferensialkan ya maka turunan ln itu adalah super U du ya. Selanjutnya sifat-sifat logaritma alami adalah sebagai berikut ya. Ln1 sama 0, ln AB sama dengan ln tambah lb dan ln A per B sama dengan ln A kurang ln B dan logaritma A pangkat R sama dengan R dikali ln A.
Kemudian ini adalah definisi dari fungsi inverse, ya. Jadi adalah kebalikannya ya dari suatu fungsi. Itu adalah fungsi inverse. Selanjutnya ini adalah fungsi eksponensial alami. Ini adalah pencerminan ya dari fungsi yang saling inverse. Jadi misalkan suatu fungsi mempunyai fungsi yang saling inverse ya dengan dirinya, maka kita bisa membuat langsung grafiknya ya, gambar grafiknya dia dengan cara membuat cerminan dari garis Y sama dengan X. Selanjutnya ini adalah fungsi sifat-sifat fungsi eksponensial alami. Kemudian turunan fungsi eksponensial alami merupakan turunan dirinya tersendiri ya. Turunan E pangkat X sama dengan E pangkat X. Dan anti turunannya adalah E pangkat X tambah C. Oke. Baik, sekian dulu ya yang kita pelajari tentang fungsi transenden. Ya. Saya berharap ya rekan-rekan semua mengerti dan memahaminya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.